akan terjadi di dalam hidupmu, bahkan di sekitar lingkungan di mana engkau ada dan tinggal. Satu pengalaman hidup yang sementara aku kerjakan dalam tiap-tiap hidupmu, karena engkau mengenal aku. Pengenalanmu akan aku itulah yang akan menentukan nilaimu ke depan. Kebenaran yang kau terima selama ini, hamba-hambaku, jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa mendorong engkau untuk mengalami kemajuan di dalam aku adanya. Yang aku mau engkau terus mengalami pertumbuhan iman secara maksimal, supaya engkau melihat perkara-perkara yang lebih lagi yang akan aku buat di depan matamu. Jangan pernah ragu ketika engkau ikut aku, hamba-hambaku. Pengiringanmu dengan aku Allah Tuhanmu. Sementara aku kerjakan dalam hidupmu proses demi proses. Supaya engkau mengerti dan memahami bahwa aku sesungguhnya bukan sekadar berfirman. Tetapi aku membawa engkau berjalan di dalam setiap janji-janji dan kebenaranku. Engkau akan menikmati setiap janjiku. Beberapa tahun yang lalu engkau pernah mengalami pertolonganku adanya. Tiap-tiap dirimu pernah mengalami pertolongan daripadaku. Maka bukan 1-2 kali aku menolong engkau, tapi setiap saat. Rohku yang aku berikan kepadamu, itulah yang membuat engkau berdiri kuat dan teguh adanya. Maka terus engkau ada di hadiratku, terus mencari wajahku dan kekuatanku. Dengan engkau ada di hadiratku, banyak perkara yang akan aku izinkan terjadi. Bahkan engkau melihat perkara yang lebih besar lagi. Maka satu hal yang aku mau, setialah engkau pada perkara yang kecil. Ketika engkau setia pada perkara yang kecil, aku akan mempercayakan engkau perkara yang besar. Maka hal-hal yang luar biasa akan engkau alami waktu demi waktu. Sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya, yang belum pernah engkau alami sebelumnya, itu akan engkau alami adanya. Aku akan sementara menyediakan sesuatu yang besar pada tiap-tiap dirimu. Maka jangan pernah engkau gentar dan jangan pernah engkau takut. Roh keberanian aku taruh dalam tiap-tiap dirimu, sehingga kesaksianmu semakin tajam adanya. Engkau akan melihat perkara-perkara yang besar lagi yang akan aku buat di depan matamu. Tetapi layani aku dengan kesungguhan hatimu. Aku melihat kesetiaan dan ketekunanmu di hari-hari ini. Maka jangan pernah lepas dari yang namanya nilai kebenaran dan doa pujian penyembahan. Engkau akan melihat perkara yang lebih lagi yang aku kerjakan di dalam tiap-tiap dirimu. Maka terus membangun mesbah doaku, baik secara pribadi maupun kelompok. Karena satu hal yang aku mau, kekuatan itu ada pada dirimu, yaitu doa. Karena doa sanggup melakukan banyak hal. Segala sesuatu yang engkau rancangkan di hari-hari ini, ada banyak program-program kerja yang engkau buat maupun rencana-rencana ke depan. Ketika engkau taruh di hadapan aku Allah Tuhan, engkau akan melihat perkara yang lebih lagi yang aku buat. Engkau akan tercengang-cengang dengan segala sesuatu yang aku kerjakan. Bukankah aku adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib? Keajaiban demi keajaiban akan terjadi di dalam dirimu, bahkan keluarga demi keluarga. Tetapi satu hal yang aku mau, terus engkau mencari kekuatanku. Terus engkau memuji dan menyembah aku. Penyembahanmu bukan sekedar engkau menyembah dengan mulutmu saja, tetapi lahir dari hati yang paling dalam. Ketulusan roh, ketulusan dan kemurnian imanmu, itu yang aku tuntut di hari-hari ini. Engkau akan menjadi kuat adanya. Maka aku berkata bagi sekalian engkau hamba-hambaku, jadilah engkau kuat di hari-hari ini. Kekuatan bukan secara fisik, tetapi di dalam roh adanya. Karena kekuatan di dalam roh itu yang akan membuat engkau terus bersinar. Kekuatan di dalam roh itu akan membuat engkau bertahan. Engkau setia dan terus setia di hadapan aku Allah Tuhanmu. Aku sementara mempercayakan perkara yang besar di dalam tiap-tiap dirimu. Tetapi bagaimana bisa perkara besar itu engkau alami atau engkau capai kalau engkau sendiri tidak akan ada sesuatu yang engkau raih di hari-hari ini. Bahkan engkau merasa dirimu terbatas adanya. Maka yang aku mau, engkau keluar dari nilai keterbatasanmu.
Engkau masuk di dalam ruang ketidakterbatasan aku, Allah Tuhanmu. Bukankah aku adalah Allah yang tidak terbatas adanya? Aku sanggup melakukan perkara yang lebih lagi. Glory hambaku yang kukasihi, firmanku datang kepadamu. Jangan pernah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tetapi satu hal, aku memanggil engkau dari tengah-tengah keluargamu, bahkan suamimu juga aku panggil dari tengah-tengah keluarganya. Aku bertanggung jawab penuh akan hidupmu dan keluargamu. Maka aku berkata kepadamu, teruslah engkau punya iman itu. Engkau sudah punya iman, tetapi gandakan iman itu lebih lagi. Engkau sudah punya kesetiaan, tetapi engkau gandakan kesetiaan lagi. Engkau sudah punya ketekunan, tetapi engkau gandakan lagi ketekunan itu. Hari-hari ini aku sementara mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidupmu dan rumah tanggamu. Tetapi yang aku mau, semakin engkau melekat kepada aku, Allah Tuhanmu. Dengan engkau melekat kepada aku, engkau akan diberi pengertian lebih lagi. Mintalah roh hikmat itu turun ke atasmu, sehingga perkara-perkara yang belum engkau lakukan, belum pernah engkau ketahui, akan aku beritahukan kepadamu. Akan ada banyak rahasia-rahasia yang akan aku ungkapkan kepadamu. Engkau sendiri akan kagum dan tercengang-cengang adanya. Maka di hari-hari ini, belajarlah sungguh-sungguh untuk rendah hati. Roh kerendahan hati itu yang aku tuntut dari hidupmu dan suamimu. Agar supaya dengan kerendahan hati itu aku akan membawa engkau melihat perkara yang lebih besar lagi. Akan aku percayakan satu keluarga yang datang kepadamu lewat hidupmu dan suamimu. Pelayanan akan aku berikan kepadamu di waktu-waktu dekat ini. Maka di situ engkau akan melihat perkara yang ajaib dan luar biasa. Teruslah mendoakan anak-anakmu. Masa depan mereka ada di dalam tanganku. Jangan pernah engkau khawatir dan ragu. Tetapi satu hal yang aku mau, tetap engkau percaya. Percaya dan terus percaya. Percayamu itulah yang menentukan nilai ke depan. Roh yang luar biasa aku berikan kepadamu, glory hambaku. Kekuatan roh itu yang memberikan engkau keberanian untuk engkau berkata-kata. Sehingga kesaksian dan nilai-nilai kebenaran yang engkau itu akan semakin tajam adanya. Orang akan melihat dan menyaksikan betapa engkau hebat, aku hebat di dalam hidupmu. Karena kehebatan itulah, keajaiban itulah, orang akan percaya kepada aku, Allah Tuhanmu, sebagai juru selamat. Aku juga berkata kepadamu, hamba Nela, hambaku yang kukasihi, kebenaran yang kau punya selama ini, biarlah itu engkau tunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu. Nilai-nilai kebenaran yang engkau miliki lewat ucapan, tindakan, dan lewat apa saja, lewat kasihmu. Segala sesuatu yang engkau rencanakan di hari-hari ini, banyak hal yang akan terjadi. Akan ada terobosan-terobosan besar yang akan engkau alami. Tetapi yang aku mau, terus kesetiaan dan ketaatanmu terus engkau gandakan di hadapan aku, Allah Tuhanmu. Akan ada banyak orang yang akan datang kepadamu meminta pertolongan, minta bantuan. Tetapi satu hal yang aku mau, roh hikmat itu aku berikan kepadamu. Jangan sampai engkau menabur pada pundi-pundi yang bocor. Tetapi akan ada waktu dan saatnya engkau akan melihat perbedaan. Orang yang betul-betul membutuhkan aku dan tidak membutuhkan aku adanya. Sehingga mereka akan melihat perkara yang ajaib dan besar akan aku lakukan lewat hidupmu. Tempat ini sudah engkau serahkan kepada aku, Allah Tuhanmu. Maka segala sesuatu yang engkau punya adalah daripada aku adanya. Nafas hidupmu juga adalah daripadaku. Segala yang engkau terima semuanya daripadaku. Maka engkau kembalikan kepada aku untuk hormat dan kemuliaan namaku. Maka kebenaran itu akan terus hidup di dalam hidupmu. Nilai-nilai kebenaran itu akan terus hidupi. Sehingga kesaksian juga menjadi tajam. Kekuatan roh itu bekerja secara berlimpah-limpah di dalam dirimu. Engkau akan melihat perbedaan. Hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa akan aku kerjakan terus lewat tempat ini adanya. Demikianlah firmanku dan sabdaku yang memberkati engkau hari ini. Ya Rabasi kita karalaya basandaralaya. Ulang tahun perkawinan yang ke-20. Wow. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Saya juga kadang agak lupa, tapi tanggal 4 Oktober pada tahun 2002 kami menikah, dan tepat kemarin hari itu hari yang ulang tahun yang ke-20. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang dahsyat dan luar biasa. Selama 20 tahun kami bisa
berada bersama-sama itu karena berkat dan pertolongan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan terus mengikat hubungan kami suami istri dan anak-anak, bahwa Allah sungguh mengasihi dan Allah mempunyai rencana yang indah dalam keluarga kami. Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Bantu doa terus dalam kehidupan kami, biar kami terus mengalami Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang merah darah warnanya, tetapi di belakangnya ada salib yang besar yang putih bercahaya. Dan katakan, ya, di dalam setiap perkara kasih Tuhan terus ada dalam hidup kita, dan itu boleh terpancar dari hidup kita karena salib itu begitu bercahaya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan telah, yang kita rasakan sebagai penderitaan kita, kesakitan kita, kepahitan kita, Tuhan sudah mengalami semuanya itu. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu yang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk kita dapat mengatasi segala hal. Bila kasih Tuhan tetap ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Kita dalam perjalanan dan Ibu Nela ada di depan kita. Semakin jauh perjalanan kita, perjalanan tim ini, saya lihatkan begitu banyak persimpangan-persimpangan, ya, belokan-belokan. Ketika kita menjumpai belokan dan persimpangan itu, seakan-akan kita terdiam sejenak. Dan Tuhan katakan, jangan berhenti, berjalan terus, karena persimpangan itu berbicara. Tuhan katakan itu merupakan ada kebimbangan kita alami, ada keraguan, ada ketakutan. Tapi Tuhan katakan berjalan terus. Lalu tim ini berjalan lanjut, dan semakin jauh perjalanan kita menjumpai banyak pohon. Pohon itu banyak, bukan cuma satu, banyak sekali pohon kita jumpai. Dan pohon itu ada buah. Dan kita mulai memetik buah-buah di pohon itu. Dan saya melihat kita memetik buah itu, dan kita melihat ada yang memakan di antara kita, ada yang merasa manis, ada yang rasa asam, dan di situ kita merasa ada kecewa begitu. Tapi setelah kita memakan buah itu, ada yang manis, dan kita merasa gembira. Dan katakan menggatakan ini, sepulangnya kita, setibanya kita di Bitung nanti, pohon-pohon berbicara tentang orang-orang, ya, yang kita akan mengalami, mungkin ini kita akan mengalami perkataan-perkataan yang manis, perkataan yang asam itu mengecewakan, melemahkan kita. Tetapi Tuhan katakan ada yang kecewa di antara kita, tetapi maju terus, dan kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita akan mengalami suatu kemenangan, lebih kemenangan, dan tim ini terus berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan, dan sebagaimana kerinduan kita tetap ada di dalam tim ini. Ini yang Tuhan percayakan. Sinar Tuhan berkata, jangan pernah khawatir, tetapi tetap bersyukur dan tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu. Sangat jelas sinar. Khususnya di pusat kota. Di pusat kota itu dia mengalami banjir. Mobil tenggelam terbawa. Banjir, orang-orang mulai angkat barang-barang. Mimpi. Terus di situ saya diperlihatkan ada seseorang yang berdiri dari arah laut. Dia datang dari arah laut dan berdiri kayak jalan di atas air. Yang saya tahu itu Tuhan Yesus, karena bersinar tangannya begini, kayak menjaga kota itu. Dia melingkar begini walaupun sudah banyak. Dan Tuhan katakan akan terjadi hal demikian, tetapi berjaga-jaga. Maka tugas kita adalah kita berdoa untuk kota kita, men. Kesejahteraan kota, keamanan kota di mana engkau tinggal, itu adalah kesejahteraan kita bersama. Maka menjadi agenda kita adalah kita terus doa untuk kota itu. Kemudian yang kedua, saya perlihatkan Bapak Wali Kota ini ada di satu gunung yang tinggi. Dia berdiri di atas, tapi dia menggunakan seperti baju pendeta begitu, dan ada pakai stola begitu.
pakai stola panjang. Terus dia berkhotbah di atas gunung yang tinggi itu. Masa Pak Moritz ada di atas gunung yang tinggi terus dia berkhotbah? Dan Tuhan katakan, Tuhan sementara melirik hatinya, Tuhan sementara menyentuh hatinya di hari-hari ini. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, entah itu di dalam rapat, di dalam khotbah yang dia sampaikan kepada apa sebagai ketua pembapa, apa saja yang dia lakukan, ada penyertaan Tuhan di sana. Ketika dia berserah sungguh dan meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi pembelanya, Tuhan akan menjadi penjaganya, kata Tuhan. Dua hal itu yang saya diperlihatkan di dalam mimpi itu. Kemudian hari ini saya diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, ketika engkau masuk di dalam hadirat, di dalam penyembahan, berusahalah untuk engkau menikmati hadirat itu. Sampai kita betul-betul merasakan hadirat itu sehingga beban yang kita alami, beban yang kita pikul itu terlepas. Tuhan katakan begitu, sampai engkau menangis dan engkau merasakan ada satu kelegaan. Biasa kan intimidasi tuh, apalagi dingin-dingin begini tuh, untuk mau apa mau itu, tapi roh kita capek, sehingga hadirat Tuhan biasa aja. Tapi kita betul, dan Tuhan katakan ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau nikmati aku, kata Tuhan, nikmati roh yang ada, nikmati penyembahanmu. Dengan engkau menikmati penyembahan itu, beban berat, masalah, apa saja yang engkau umuli di hari-hari ini, satu demi satu Tuhan akan lepaskan. Dan Tuhan memberikan kita kelegaan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Glory akan tutup